Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmat dari Allah kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menempuh kuliah pada hari ini, yaitu tentang perbandingan pendidikan, yang dimana tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing, yaitu Bapak Fikri Falihin, untuk meresum atau membacakan kembali makalah yang telah dipresentasikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang disampaikan oleh kelompok 5, yaitu tentang kebijakan pendidikan di Amerika Serikat, yang dibawakan oleh saudari Afifah dan juga temannya. Baik, di sini saya akan langsung membacakan poin pertama, yaitu tentang kebijakan pendidikan Amerika Serikat. Nah, ini bagaimana dengan pendidikan di Amerika Serikat ini? Nah, pendidikan di Amerika Serikat ini sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Nah, negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya ketika colek-colek sebagai dasar pendidikan Amerika. Nah, ini didirikan oleh pemerintah kolonial pada masa-masa awal. Nah, rakyat di seluruh kolonial ini sudah sadar bahwasanya yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Nah, Amerika ini sudah berumur ratusan tahun sejak kemerdekaannya. Tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mencari format pendidikan yang cocok. Nah, pada tahun 1636 di Cambridge ini, Massachusetts ini telah didirikan Harvard College akhir abad 17, didirikan oleh College of William. Nah, ini beberapa tahun kemudian didirikan oleh College School of Connecticut yang kemudian menjadi Yale College. Nah, pada awal perkembangannya yang banyak juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan. Nah, kemudian poin kedua di sini ada, yaitu tentang politik pendidikan Amerika Serikat. Pada kekuasaannya ini adalah segalanya. Nah, kekuasaan pula dapat memberikan corak dari setiap kebijakan yang akan diambil oleh pengambil kebijakan atau negara. Nah, penguasa dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki dapat menentukan mau seperti apa aspek-aspek kehidupan yang harus dijalankan menurut kepentingannya. Nah, tidak hanya aspek kenegaraannya, ekonomi juga, sosial, bahkan budaya. Kemudian pendidikan pun dapat dialihkan alat penguasanya. Kemudian pada umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi ini dapat berupa justifikasi atau diakui tidaknya. Nah, ilmu pengetahuan tertentu, pengetahuan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar. Nah, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan atau jabatan. Nah, pada catatan pendidikan tertentu akan lebih mudah untuk dijelaskan intervensi tersebut. Nah, diantaranya juga jenjang pendidikan sekolah atau mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Nah, di negara-negara demokrasi ini kesadaran untuk menguasai dan membatasi intervensi ini pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan atau pengaturan. Nah, sektor pendidikan Amerika Serikat ini adalah salah satu negara populer demokrasi. Nah, sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat ini menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah atau distrik. Namun ini sejak pemerintahan Presiden Ronald Reagan ini, intervensi pemerintah pusat Amerika Serikat terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Begitu. Itu yang dikemukakan oleh Presiden Ronald Reagan.
Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang tujuan pendidikan Amerika Serikat. Nah, sistem pendidikan di Amerika Serikat ini eh, mencerminkan ciri-ciri dari sistem pemerintahan di sana, yaitu federal. Jadi di Amerika Serikat ini menggunakan sistem federal yang dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian atau state. Nah, penanggung jawaban utama sistem pendidikan di sana yaitu Departemen Pendidikan Pemerintah Federal di Washington. Nah, tapi DC ini namun kegiatan sehari-hari diselenggarakan penuh kepada pemerintah setiap negara bagian yang kemudian mendelegasikan lagi kepada kantor pendidikan distrik dan kepada badan-badan penyantun, kolej dan universitas. Kemudian poin yang keempat di sini ada manajemen pendidikan Amerika Serikat yang dimana dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dari pemerintah daerah setempat. Hal ini juga dilakukan mengingat Amerika Serikat ini adalah negara dengan sistem desentralisasi di tingkat nasional atau federal atau pusat. Nah, di mana bentuk satu departemen yaitu departemen ini pendidikan federal. Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal. Departemen pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Nah, di tingkat negara bagian di tingkat bagian ini dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah atau negara bagiannya tersendiri. Nah, khususnya ini berkenaan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari deskripsi kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah Amerika Serikat ini, tentunya banyak hal yang mungkin saja dapat diambil sisi-sisi yang sekiranya baik untuk dijadikan referensi dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pendidikan di negara kita. Nah, ternyata ini sudah menjadi kultur budaya yang sangat mengakar kepada sejarah Amerika Serikat bahwa pendidikan menjadi tugas bagi keluarga dan masyarakat. Nah, oleh karena itu masyarakat tidak mau kalau pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, bahkan oleh pemerintah negara bagian, bahkan oleh pemerintah lokal sekalipun. Kemudian masyarakat ini merasa memiliki hak yang sangat berkuat untuk menentukan sistem pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat mereka. Baik, itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.